Baik, kita kembali bertemu dalam pelajaran desain multimedia interaktif, dan pelajaran kita masih mempelajari materi sebelumnya atau melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menerapkan teknik pemrograman pada multimedia dan menggunakan program pada multimedia interaktif. Pada pertemuan ini kita coba melanjutkan materi sebelumnya dengan melanjutkan pada bagian teknik pemrograman atau coding pada multimedia interaktif, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar kode, yang kedua sintaks, yang ketiga variabel, yang keempat operator, yang kelima function, yang keenam loop dan break dan continue. Sekarang kita coba melanjutkan dengan conditional if, dan di pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke conditional switch dan array. Di sini kita coba masuk ke conditional if. Pada conditional if, yang perlu kita ketahui bahwa logika dasar di sebagian besar bahasa pemrograman menggunakan kondisi if. Dengan kondisi if atau kode if, sebuah kondisi dapat diketahui kebenarannya dan blok kode atau program akan dieksekusi berdasarkan kondisi tersebut. Nah, yang pertama kita pelajari pada conditional if ini adalah kondisi if. Kalau if dalam bahasa Indonesia itu adalah jika atau pengandaian. Nah, perhatikan di sini function bilangan atau bil ganjil. Perhatikan di sini bil ganjil, di mana dalam bil ganjil ada angka dengan tipe data integer. Nah, perhatikan di sini angka di sini memuat di mana menentukan nanti bilangan ganjil dan bilangan genap. Perhatikan di sini bilangan ganjil, ketika kita input misalnya bilangan ganjil atau angka 7, maka di sini tadi maka dia bilangan ganjil kalau kita masukkan 7. Jadi di sini perhatikan dia hanya menentukan bilangan ganjil saja, karena memang di sini hanya jika. Nah, jika pada baris 2 terdapat sebuah kondisi dengan sebuah nilai mengalami operasi modulus yang tidak habis dibagi 2 dengan angka 2 jika angka yang dimaksud dibagi dengan bilangan 2 dan ternyata menyisakan bilangan 1, maka disimbolkan dengan operator sama dengan maka angka tersebut dipastikan sebagai bilangan ganjil. Artinya jika bilangan itu menyisakan 1 atau tidak dapat dibagi 2, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil atau tidak dapat atau tidak habis dibagi 2. Makanya di sini angka 7 itu adalah bilangan ganjil, Nah, kemudian bagian yang kedua adalah kondisi if else, jika dan yang lain Perhatikan di sini pada kode penerapannya, ini function bil ganjil angka atau variabel angka tipe data in. Di sini sudah dibuat nilainya atau penerapannya Jika bilangan itu
di sini pilihannya sudah ada 2 ya. Makanya tadi jika angka itu jika yang dimasukkan itu adalah bilangan ganjil, maka muncul bilangan ganjil. Sedangkan jika yang lainnya itu adalah berarti bilangan genap ya. Selain yang dapat dibagi 2 menyisakan 1 ya, itu dianggap, selain yang menyisakan 1 dianggap bilangan genap. Makanya di sini bil 7 ya, 7 itu adalah bilangan ganjil, sedangkan 4 itu adalah bilangan genap. Pada kondisi tersebut di atas, jika kondisi bernilai salah, maka kode blok ya akan dijalankan ya, blok else atau yang lain gitu ya. Selain secara umum ya, secara umum kondisi if else dapat dilakukan beberapa kali dengan kondisi yang berbeda ya. Artinya kalau lebih dari ini kan hanya 2 yang ditentukan ya. Jadi misal kalau dalam penentuan mencari nilai huruf, kalau A itu misalnya 90, B itu 80, C itu gitu. Jadi lanjutannya adalah else gitu ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah if ya, kondisi if else if ya. Nah, perhatikan kode program berikut. Di sini function ya cek nilai atau cek nil ya, dimana kita menentukan nilai ya dengan tipe data integer ya. Nah, ini if else ini penentuannya atau kondisinya itu satu kondisi dengan beberapa pernyataan gitu ya, dengan beberapa pernyataan. Nah, jadi jika nilai lebih besar dari 6, maka akan muncul Anda tidak lulus. Kemudian jika lebih dari 8, maka akan muncul cukup bagus, Anda mendapat nilai C atau cukup. Atau else if lebih dari 10, maka bagus, Anda mendapat nilai baik. Nah, yang lainnya selain dari situ ya kan, ini kan lebih besar dari lebih kecil dari 10. Jadi berarti kalau 10 nanti misalnya nilainya, maka nilainya itu sempurna ya. Gitu dia. Jadi di bawah 6 Anda tidak lulus, lebih kecil dari 8 itu sudah bagus, lebih kecil dari 10 itu sudah baik, tapi kalau 10 nanti itu nilai sempurna ya, atau lebih dari atau 10 ke atas gitu, tapi nggak mungkin karena nilai terbesarnya adalah 10 gitu ya. Nah, makanya jika kita masukkan misalnya di sini 9, ini nilai sempurna sebenarnya, lebih kecil dari 10. Kalau 9 di sini bukan sempurna ya, Anda mendapat nilai B ya, itu yang lebih tepatnya di sini ya. Itulah penjelasan tentang conditional if, dimana tadi ada 3 bagian, yaitu ada if else, ada if else if. Nah, menurut keterangan di atas, berdasarkan kondisi di atas, maka prosedur pengecekan logika diawali dari kondisi teratas, dan jika terpenuhi akan dilanjutkan ke logika berikutnya. Dengan demikian, ketika kode cek 6 dijalankan, maka kondisi nilai lebih kecil dari 6 terpenuhi ya, kondisi atau nilai 8 lebih kecil dari 8, sedangkan kondisi nilai 10 akan terpenuhi. Oleh karena itu ditampilkan hasil kondisi terakhir yang terpenuhi, yaitu nilai lebih besar dari lebih kecil dari 10 ya. Itulah yang perlu ketahui dalam membuat program pada multimedia interaktif pada bagian conditional if. Berikut ini latihan, silakan Anda kerjakan latihan berikut di buku latihan
ya. Kemudian nanti dikirimkan menggunakan aplikasi Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.